Hey Vapers, apa kabar kalian semuanya? Dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu diberi kesehatan ya. By the way, pernah gak sih terlintas di pikiran kalian bahwa bumi planet yang kita tempati sekarang ini memiliki maksimum kapasitas untuk menampung manusia? Jika kalian pernah berpikir seperti itu, kalian berada di video yang tepat. Semua benua di bumi ini tentu tidak ada yang bebas dari manusia. Seluruh sudut terpencil di berbagai negara pun sudah dipenuhi oleh manusia. Jika memang benar bumi memiliki maksimal kapasitas untuk menampung manusia, kira-kira kurang berapa miliar manusia lagi ya hingga bumi mencapai batas maksimal kapasitasnya? Sebelum lanjut ke pembahasannya, buat kalian yang belum subscribe, silahkan diklik subscribe dulu ya. Karena satu subscriber itu sangat berharga buat kami. Oke, terima kasih yang udah subscribe. Mari kita lanjut ke pembahasannya. Sampai saat ini sob, bumi kita ini diperkirakan telah mencapai kapasitas 7 miliar manusia. Berdasarkan beberapa penelitian terbaru menurut ilmuwan, pada tahun 2100 belakangan nanti antara 2050 hingga 2080, jumlah manusia bumi diprediksi akan mencapai 10 miliar manusia. Terus kenapa ya bro? Kalau sudah mencapai 10 miliar manusia. Ternyata sob, angka itu dilihat oleh ilmuwan sebagai batas maksimal kapasitas tampung bumi terhadap manusia. Kok bisa mas bro? Alasannya apa ya? Yang pertama, ilmuwan mengatakan tidak ada tempat untuk menumbuhkan makanan. Untuk memenuhi kebutuhan perut 10 miliar manusia, diperlukan minimal hewan ternak yang dikumpulkan menutupi area seluas 3,5 miliar hektar. Dan area itu lebih luas dari benua Afrika sob, yang luasnya hanya 3 miliar hektar saja. Selain itu, manusia juga membutuhkan tanaman pangan yang dikumpulkan seluas Amerika Selatan atau sekitar 1,8 miliar hektar. Saat ini aja, manusia sangat sulit mendapatkan lahan tempat tinggal yang layak bukan? Apalagi harus melapangkan lahan seluas 2 benua untuk makanan. Antara yakin gak yakin ya sob, itu bisa dilakukan nanti ke depannya. Yang kedua, ilmuwan juga mengatakan tanah pertanian akan mati. Masalahnya bukan hanya pada jumlah tanaman pangan saja, tetapi pada tanahnya itu sendiri. Mengingat pertanian sudah dimulai oleh manusia sejak 11.500 tahun yang lalu. Dari hari ke hari, kualitas tanah tentunya semakin menurun sob. Petani tidak bisa mendapatkan hasil maksimal dari tanah garapannya. Bahkan tidak sedikit pula lahan yang akhirnya tidak bisa digarap karena kehilangan lapisan humus total dan terkontaminasi bahan kimia. Contohnya yang paling jelas ada di kawasan India sob, di mana banyak tanah pertanian gersang dan cepat kering meski pasca terkena hujan. Ilmuwan pun tidak bisa memastikan berapa lama lagi sisa tanah pertanian di bumi dapat dipakai untuk diproduksi tanaman pangan. Yang ketiga, ancaman pemanasan global. Perlu kalian tahu, saat ini rata-rata manusia di bumi menghasilkan emisi gas karbon dioksida sebesar 5 metrik ton per tahun. Sementara, warga Amerika mencapai 17 metrik ton per tahunnya. Bayangkan saja sob, bila ada 3 miliar manusia lagi yang muncul dengan gaya hidup mirip warga Amerika, emisi gas karbon dioksida tentu akan meroket dan memperparah global warming. Para ahli juga memperkirakan sampai tahun 2100 suhu rata-rata bumi akan naik 2 derajat Celcius. Sekarang aja ya sob, gelombang dan suhu panas sudah seperti ini. Apalagi jika suhu masih terus naik, cuaca dan iklim pun dipastikan akan bertambah buruk. Dan bila cuaca dan iklim sudah tidak bersahabat, sektor pertanian pasti terkena dampaknya. Dan ujung-ujungnya kelangkaan makanan di mana-mana. Cukup ekstrim ya kalau dibayangkan. Yang keempat, krisis air tawar. Seperti yang sudah kalian tahu bahwa 71% bagian bumi kita ini tertutup oleh air.
dan total volumenya pun mencapai 1.386 miliar kilometer kubik. Sementara, air yang bisa dipakai oleh manusia hanya 10 juta kilometer kubik saja. Air ini berasal dari sumber bawah tanah, danau, sungai, dan rawa-rawa. Nah, dari 10 juta kilometer kubik itu, manusia hanya bisa dapat mengakses 30%-nya. Sisanya digunakan untuk keperluan pertanian. Apabila jumlah manusia bertambah hingga 10 miliar orang, tentu kita harus berpikir keras bagaimana menyuplai air dan mengubah air kotor atau air laut menjadi air yang layak minum. Yang kelima, manusia dipaksa menjadi vegetarian. Demi memenuhi pangan 10 miliar orang, banyak saran di masa depan manusia harus menggunakan lahan peternakan mereka untuk lahan tanaman pangan. Artinya sob, secara tidak langsung manusia dipaksa untuk menjadi vegetarian agar makanan cukup bagi semua orang. Ironisnya, mengganti semua lahan peternakan menjadi lahan pertanian dihitung oleh ilmuwan hanya mampu memberi makan 10 miliar orang. Tidak bisa lebih dari itu. Selain itu, tentu banyak orang tidak akan mau meninggalkan daging-dagingan. Lalu, bagaimana ya dengan nasib orang-orang yang lahir setelah bumi mempunyai 10 miliar penghuni? Tentunya tidak ada yang tahu jawabannya ya. Dan itulah penjelasan ilmuwan mengenai bumi jika mengalami overkapasitas. Memang kita tidak ada yang tahu apa yang terjadi ke depannya terhadap bumi kita ini. Akankah kita merasakannya ataupun tidak merasakannya? Satu hal yang pasti, kita harus benar-benar bisa menjaga lingkungan di sekitar kita demi kebahagiaan anak cucu kita nanti ya. So, dari sekarang mulailah hidup yang ramah lingkungan ya sob. Semoga bumi kita ini tetap layak huni dan jauh dari keprihatinan yang dikhawatirkan di masa yang akan datang nanti. Gue Ilham dari Give Me 5 pamit, sampai jumpa di video selanjutnya.